Sekarang kita lihat perkembangan kepribadian. Ini di antara teori-teori. Ayo kita cermati, kita ada di level mana. Jangan-jangan kita umurnya sudah tua tapi level kepribadiannya masih anak-anak. Sekarang banyak kan yang levelnya masih level anak-anak. Katanya Alport, anak usia 0 sampai 3 tahun itu punya 3 proprium. Proprium tadi ya ego, diri. Sense of bodily self, sense of continuity self-identity, dan self-esteem. Jadi anak sampai maksimal 3 tahun itu dia mengenali dirinya dalam 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran tentang tubuhnya sendiri. Jadi kesadaran aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya. Nah, itu kesadaran pertama. Nanti umurnya tambah, mungkin jadi 1 apa 2 tahun, dia sadar tentang dirinya. Jadi sadar tentang dirinya itu bahwa aku yang kemarin-kemarin itu sama kayak aku yang sekarang. Jadi sadar bahwa aku ini terus-terusan mengada. Itu anak kecil. Kalau tadi kan mungkin usia paling awal dia baru ngerti bahwa ini tubuhku, ini tanganku. Sekarang dia sadar bahwa aku ini ada terus. Dari situ terus muncul yang ketiga namanya self-esteem. Bangga bahwa aku ini ada. Itu level bayi. Jadi kalau isi kepribadianmu hanya bangga bahwa kamu ada, levelmu masih bayi. Jadi kamu masih di level bahwa saya ada. Jadi ya kan saya bilang tadi, jangan-jangan kita merasa sudah dewasa tapi kita masih bayi. Bayi pun yang di bawah 3 tahun. Balita aja kalah, batita. Di bawah 3 tahun. Jadi awas salah. Jadi orang yang egoisnya luar biasa, hanya merasa dirinya sendiri yang ada, dianggapnya dunia sekitar itu ngurusi dirinya semua. Itu levelnya anak umur 3 tahun ke bawah. Yo, itu masih perlu dimomong, masih perlu digendong. Ada lagi naik 1 level lagi, 4 tahun sampai 6 tahun. Sampai masuk SD. Dari 4 tahun mungkin PAUD ya, TK. Sampai masuk SD. Dia punya 2 kesadaran diri, 2 proprium. Yang pertama adalah sadar yang selain dirinya. Oh, itu ibuku, itu mainanku. Jadi mulai menyadari kehadiran yang di luar dirinya yang juga harus perlu dipertimbangkan. Kemudian mulai punya gambaran diri. Biasanya dia punya ideal-ideal. Kalau dia sering nonton TV, mungkin idolanya ya aktor-aktor TV. Dia punya self-image. Nonton bapaknya luar biasa, mungkin bayangannya kayak bapakku itu. Mulai main idola-idola. Tidak salah, cuma orang dewasa yang bisanya self-image, mengidentifikasi, mengidolakan diri dengan sesuatu yang dia idolakan, itu levelnya level PAUD apa TK. Jadi dia membangun citra dirinya dengan kesadaran, gambaran-gambaran ideal yang dia miliki. Kalau anak kecil sih superhero. Saya tidak tahu idolamu siapa sekarang. Kalau kamu mengidolakan seseorang, sesuatu, macam-macam, itu sebenarnya kamu ada di level ini. Tidak salah, cuma kalau hanya itu hidupmu, ya kamu benar-benar balita. Ya, di bawah 5 tahun.
Naik kelas sedikit umur 6 sampai 12 tahun, ada satu kesadaran lagi yang naik, yaitu self as rational cooper. Jadi kemampuan berpikir rasional. Jadi mulai realistis, mulai bisa memahami dirinya, lingkungannya secara rasional. Itu anak SD. Makanya sudah mulai bisa dikasih pelajaran-pelajaran. Akalnya sudah mulai jalan sempurna. Jadi ini anak usia 6 sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun usianya remaja. Kalau anak SD itu berpikirnya ya sekarang hari ini, orang anak remaja itu sudah mulai berpikir ke depan. Sudah mulai bisa merencanakan. Sudah mulai besok mau jadi apa, yang akan datang mau jadi apa. Apa anak 6 sampai 12 yang bisa berpikir tadi? Tidak bisa, Pak. Bilang besok mau jadi apa, bisa. Cuma dia belum bisa berpikir jangka panjang. Makanya anak SD itu, apalagi anak balita, kalau ditanya cita-cita kan sak senenge dhewe. Cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Macam-macam. Itu kan dia tidak ngukur enak ndak enaknya besok jadi polisi apa, cara untuk jadi polisi apa, yang harus dilakukan untuk jadi polisi apa, ya dia ndak tahu. Tapi begitu dia remaja 12 ke atas, dia mungkin kalau ditanya nggak bisa lagi, sangat to the point. Kayak kalian ini kalau tak tanya cita-citanya jadi apa, kan kamu ya bingung, kira-kira jadi apa ya Pak. Kamu nggak berani lagi to the point mau jadi apa, karena kamu sudah sadar proses-proses ke depan yang terjadi di masa depan. Untuk menuju sesuatu kamu harus mengalami apa saja di masa depan. Itu yang membuatmu tidak mudah jawab. Mau jadi guru misalnya, sebenarnya kalian bisa saja jadi guru, tapi kan kamu mikir untuk jadi guru harus bisa A, B, C, D, harus mampu ini, mampu itu, apa ya saya bisa. Itu remaja, sudah mulai berpikir ke depan. Makanya ini kan mulai pacaran-pacaran, mulai itu kan usia ini, karena dia berpikir ke depan. Harus mulai besok punya istri kan, punya keluarga kan, punya itu. Mulai berpikir ke situ. Meskipun hari ini banyak juga anak-anak SD itu wis bahas pacaran. Cuma kan dia gaya berpacarannya tidak berpikir ke depan, pikirnya senang-senang sekarang, niru yang di TV-TV. Beda urusannya. Nah, manusia utuh sempurna itu manusia dewasa, self as knower. Jadi yang sudah kenal dirinya sendiri secara utuh, semua proses dari kecil sampai dewasa tadi ada. Iya, dia bisa mengidentifikasi diri, punya kebanggaan diri, tapi tidak cuma itu. Dia juga bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal, punya contoh-contoh yang diidolakan, punya, tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara bertanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Ini namanya perkembangan kepribadian. Step by step, berkembang selangkah demi selangkah. Nah, kalau ini penjelasannya Alport tentang pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita sudah sehat dan matang apa belum. Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada perluasan perasaan diri. Ini lawannya egois. Orang matang itu, orang jiwanya sehat itu ndak egois. Dia sadar benar dia butuh yang lain. Ndak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya. Semakin luas pergaulan, semakin luas pengalaman, dia merasa akan semakin baik, semakin utuh. Nah, ini orang matang. Beda sama egois. Orang egois itu sebaliknya, dunia disuruh datang padanya semuanya. Dia merasa bahwa dia orang sangat penting, maka yang lain harus ikut dia.
Itu orang egois. Cirinya orang mateng yang pertama ini. Jadi kalau kalian ingin berpartisipasi terus, ingin nambah teman terus, ingin keluar terus, meluaskan wawasan, meluaskan pengalaman, menandakan kamu mateng dirimu, sehat jiwamu. Tapi kalau kamu mikirnya dirimu sendiri terus, yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu, semua kamu ukur pakai kacamatamu, mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain hangat. Saya tidak tahu ya, menjelaskan hubungan yang hangat itu gimana. Ya akrab lah ya, intensif, enak. Persahabatannya renyah, apa maneh renyah itu. Yes, pokoknya enak lah, kalian ngerti ya. Intim, punya banyak sahabat. Kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat, nggak bisa punya teman. Nah, cirinya orang dewasa mateng itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja. Jiwamu sehat berarti. Yang nomor 3, emosinya aman. Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah. Bukan berarti tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan. Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih tidak bisa mengalahkan dia bisa mengontrol kesedihan. Itu namanya emosinya aman. Menunjukkan kamu mateng. Saya tidak bisa marah tuh Pak. Oh enggak. Kalau tidak bisa marah sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Saya seneng terus Pak, ketawa terus Pak, malah tidak waras. Kadang-kadang juga ada masalah, terus kamu kepentok, terus kamu sedih. Kadang-kadang juga kecewa sama orang lain, kadang-kadang kecewa sama dirimu sendiri, biasa. Tapi kamu bisa ngontrol. Ini namanya emosimu aman. Orang yang pribadinya matang itu emosinya aman. Marah sih, tapi bisa tak kontrol, tidak diekspresikan lewat kata-kata yang merusak atau tindakan yang merusak. Tapi marahnya tetap. Ada temanmu bikin kamu marah, ya kamu nggak perlu maki-maki, nggak perlu tinggal. Ya boleh kamu bilang, saya marah loh ini, tidak apa-apa. Gitu kan tidak apa-apa, biar temanmu tahu kalau marah. Tapi emosimu aman, terkontrol. Oke. Terus yang keempat, persepsinya realistis. Jadi melihat sesuatu itu objektif, tidak didramatisir, tidak juga dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Orang yang realistis itu lebih bahagia. Melihat kenyataan apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Ya, kayak kamu sama pacarmu itu lebih enak realistis. Kalau pacarmu tanya, aku paling cantik nggak di dunia? Ayo jawab aja, ya enggak, yang lebih cantik juga banyak, cuma yang mau sama aku cuma kamu. Loh. Itu kan lebih realistis daripada kamu bohong, wah kamu satu-satunya, kamu yang paling enggak, itu mesti bohong. Enggak realistis, dilihat saja kenyataan apa adanya, kan begitu. Itu lebih enak daripada yaitu tadi kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal, nanti kecewa loh. Aku sekarang gemuk enggak? Itu jawabnya susah ya kamu. Kan banyak yang tanya gitu. Ya, enggak apa-apalah kamu sekarang berbobot kalau menurut saya misalnya. Oke, tapi enggak apa-apa, tetap menarik kok, kan enggak masalah. Ya. Ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Dengan kamu mau jujur gimana, enggak jujur gimana, jadi susah. Sudah jawab realistis saja sambil kamu kasih alasannya apa, enggak masalah. Alah, berat badan itu bagi aku enggak segalanya misalnya, kan enggak masalah. Itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu. Terus punya keterampilan.
untuk menyelesaikan masalah atau tugas, itu lebih enak, lebih matang. Orang yang tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa apa-apa, itu biasanya jiwanya gelisah. Terus pemahaman diri. Ini tugasnya filsafat ini. Mengenali diri, sifatku seperti apa ya, kebiasaanku ini kayak gimana, aku ini orang yang seperti apa sih, itu pemahaman diri. Semakin kamu paham dirimu, semakin mudah kamu mengontrol dirimu. Namanya pribadimu sehat dan matang. Terus punya filosofi hidup yang komprehensif. Ini orangnya matang. Matang itu punya filosofi yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan. Hidup saya tidak ambisius Pak, yang penting ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan. Itu biasanya orangnya lebih tenang. Namanya filosofi hidup. Setiap orang sebenarnya punya filosofi, cuma tidak setiap orang sadar. Nah, sadari itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan. Saya ini orangnya easy going aja Pak, saya nikmati saja nanti. Ada hasilnya disyukuri, tidak ada hasilnya ya berjuang lagi. Ini kan filosofi namanya. Setiap orang pasti punya, tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa. Kayak orang Jawa itu misalnya punya filosofi mangan orang mangan ngumpul misalnya. Miskin tidak apa-apa asal rukun misalnya kan. Itu namanya filosofi hidup. Nah, sadari itu kemudian kendarai itu untuk kesuksesanmu di masa depan. Karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif. Jadi itulah kepribadian yang sehat dan matang.